Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Aryatama Setiono dari kelas 2C D4 Teknik Elektronika absen 11 dengan NIM 23411700014 Politeknik Negeri Malang. Video ini saya buat bertujuan untuk mengumpulkan tugas besar mata kuliah PLC dengan dosen pengampu Bapak Denda Dewatama ST.MT. Pada video ini saya akan menjelaskan judul apa yang saya gunakan, kemudian prinsip kerja, timing diagram, tabel I/O, tabel timer, tabel counter, desain HMI, dan juga ladder diagramnya. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Judul yang saya gunakan yaitu perancangan dan implementasi sistem pengisian air minum otomatis pada kemasan botol berbasis PLC. Di sini PLC yang digunakan yaitu menggunakan PLC Omron. Dengan menggunakan PLC Omron, maka nanti ladder diagram dan juga HMI-nya menggunakan CX Programmer dan juga CX Designer. Prinsip kerjanya yaitu ketika tombol start ditekan, pompa 1 dan pompa 2 akan aktif untuk memompa cairan ke dalam tangki, di mana pompa 1 bekerja selama 5 detik dan pompa 2 bekerja selama 3 detik. Setelah pompa 1 berhenti, cairan di dalam tangki akan diaduk menggunakan mixer. Mixer akan menyala dan mati secara bergantian sebanyak 3 siklus. Polanya yaitu nyala mati, nyala mati, nyala mati. Durasi menyala selama 2 detik dan mati selama 1 detik. Setelah proses pengadukan selesai, konveyor 1 akan aktif untuk mengarahkan kemasan botol menuju konveyor 2. Ketika botol mencapai konveyor 2, sensor 1 akan mendeteksi keberadaan botol. Sensor 1 akan mematikan konveyor 1 dan mengaktifkan konveyor 2. Konveyor 2 akan membawa botol menuju area valve pengisian air dan lengan penutup botol. Ketika botol mencapai titik valve pengisian air, sensor 2 akan mendeteksi keberadaan botol tersebut. Sensor 2 akan mematikan konveyor 2 dan mengaktifkan valve pengisian air selama 4 detik. Setelah proses pengisian selesai, konveyor 2 akan aktif kembali untuk mengarahkan botol ke lengan penutup botol. Saat botol mencapai titik lengan penutup botol, sensor 3 akan mendeteksi keberadaan botol. Sensor 3 akan aktif mematikan sensor 3 akan mematikan konveyor 2 dan mengaktifkan lengan penutup botol selama 3 detik untuk menutup botol. Setelah proses penutupan selesai, konveyor 2 kembali aktif untuk mengarahkan botol ke konveyor 3. Saat botol mencapai konveyor 3, sensor 4 akan mendeteksi keberadaan botol. Sensor 4 akan mematikan konveyor 2, mengaktifkan konveyor 3, dan sekaligus berfungsi sebagai penghitung botol. Konveyor 3 akan aktif selama 5 detik untuk mengarahkan botol ke sistem selanjutnya. Setelah konveyor 3 berhenti, sistem akan mengulangi proses dari langkah 3 hingga langkah 11 untuk botol berikutnya. Jika jumlah botol yang terdeteksi oleh sensor 4 telah mencapai 2 botol, maka sistem akan kembali ke langkah 1 untuk mengisi ulang cairan dalam tangki dan melanjutkan kembali seluruh proses dari awal. Jika tombol start ditekan, maka seluruh sistem akan berhenti beroperasi. Selanjutnya saya akan menunjukkan timing diagram dan sistem yang saya gunakan. Berikut adalah timing diagramnya. Di bawah sini ada catatan bahwa satu kotaknya sama dengan 1 detik. Selain itu, saya juga akan menunjukkan tabel I/O, tabel timer, dan tabel counter. Pada tabel I/O, di sisi input saya menggunakan 6 buah input, dan pada sisi output saya menggunakan 8 buah output. Untuk inputnya ada tombol start, tombol stop, sensor 1, sensor 2, sensor 3, dan sensor 4. Alamatnya bisa dilihat pada tabel sisi sebelah kanannya. Untuk outputnya, saya di sini menggunakan pompa 1, pompa 2, mixer, konveyor 1, konveyor 2, valve, lengan penutup botol, dan konveyor 3. Untuk alamatnya dapat dilihat pada tabel sisi sebelah kanannya.
Pada tabel timer, di sini saya menggunakan 7 buah timer, yaitu timer pompa 1 nyala, timer pompa 2 nyala, timer mixer nyala, timer mixer mati, timer valve nyala, timer lengan nyala, dan juga timer conveyor nyala. Untuk alamat timer dan juga settingan timernya bisa dilihat pada tabel sisi sebelah kanannya. Pada tabel counter, di sini saya menggunakan 3 buah counter, yaitu counter mixer, counter penghitung barang, dan juga display penghitung barang. Untuk alamat counternya dan juga settingan counternya bisa dilihat pada tabel sisi sebelah kanannya ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan desain HMI yang telah saya buat. Di sini menggunakan software CX Designer untuk membuat desain HMI-nya. Di sini ada pompa 1, pompa 2, mixer, valve, sensor 1, conveyor 1, sensor 2, conveyor 2, sensor 3, lengan penutup botol, sensor 4, conveyor 3, tombol stop, tombol start, dan juga display penghitung barang. Di sini mixernya itu saya wakilkan dengan gambar tangki. Oke, akan saya simulasikan supaya tahu bagaimana sistem kerjanya. Oke, saya konekkan dulu. Oke, setelah itu akan saya tekan tombol startnya. Begitu saya tekan tombol startnya, maka yang terjadi yaitu pompa 1, pompa 2 akan menyala secara bersamaan, tetapi durasinya berbeda. Kemudian mixer akan melakukan pengadukan pada cairan di dalam tangki ini. Setelah proses pengadukan selesai, maka conveyor 1 ini akan aktif. Ketika conveyor 1 aktif, maka botol yang dari titik sini akan berjalan perlahan ke arah conveyor 2. Setelah botol sudah sampai di titik ini, di conveyor 2, maka sensor 1 ini akan mendeteksi botol tersebut. Ketika sensor 1 mendeteksi botol, maka sensor 1 ini akan mematikan conveyor 1 dan menyalakan conveyor 2. Nah, ketika conveyor 2 aktif, maka conveyor 2 ini akan membawa botol ke arah kanan ini, yaitu ke arah valve pengisian air, terus lengan penutup botol, dan juga ke arah conveyor 3. Botol akan berjalan secara perlahan ke arah sebelah kanan ini. Ketika botol sudah sampai di titik valve pengisian air, maka sensor 2 ini akan mendeteksi botol tersebut. Ketika sensor 2 mendeteksi botol tersebut, maka sensor 2 ini akan mematikan sejenak conveyor 2 dan menyalakan valve selama 4 detik untuk melakukan pengisian. Oke, saya matikan melalui sensor 2. Nah, valve ini akan menyala dan melakukan pengisian. Setelah valve sudah melakukan pengisian, maka conveyor 2 ini akan aktif kembali dan mengarahkan botol ke arah sebelah kanan, mengarah ke lengan penutup botol ini. Ketika botol sudah mencapai titik lengan penutup botol, maka sensor 3 akan mendeteksi botol tersebut, di mana sensor 3 ini akan mematikan conveyor 2 sejenak seperti tadi, dan akan mengaktifkan lengan penutup botol selama 3 detik untuk melakukan penutupan pada botol. Oke, sensor 3 akan saya tekan. Nah, ini conveyor 2-nya mati sejenak dan lengan penutup botolnya aktif untuk melakukan penutupan botol. Setelah itu, setelah proses penutupan botolnya selesai, maka conveyor 2 akan menyala kembali dan mengarahkan botol ini ke arah conveyor 3. Setelah itu kan conveyor sudah berada di titik sini, di conveyor 3, maka sensor 4 ini akan mendeteksi keberadaan botol tersebut. Sensor 4 akan mematikan conveyor 2 dan menyalakan conveyor 3 selama 5 detik. Sensor 3 ini juga difungsikan sebagai penghitung barang yang ditunjukkan pada display penghitung barang ini. Begitu sensor 4 ini mendeteksi barang, nah penghitung barang ini akan bernilai 1 menambah dan conveyor 3 akan menyala selama 5 detik. Conveyor 3 ini akan mengarahkan botol ke sistem berikutnya. Setelah conveyor 3 mati, maka sistem akan diulangi mulai dari conveyor 1 yang menyala ini. Botol akan berjalan ke arah conveyor 2
Saat botol sudah sampai di konveyor 2, sensor 1 mendeteksi botol dan konveyor 2 akan menyala, konveyor 1-nya mati. Kemudian botol akan bergerak ke kanan. Saat botol sudah sampai di titik valve pengisian air, konveyor 2-nya mati sejenak dan proses pengisiannya dimulai. Setelah proses pengisiannya selesai, botol kembali berjalan ke arah kanan, ke arah lengan penutup botol. Setelah botol sampai di titik lengan penutup botol, maka konveyor mati sejenak dan dilakukanlah penutupan botol. Setelah itu botol bergerak lagi ke arah kanan, ke arah konveyor 3. Ketika sudah sampai di sini, sensor 4 kan seperti yang awal-awal tadi, sensor 4 itu mendeteksi botol tersebut. Sensor 4 ini akan menambah perhitungan penghitung barang ini, terus mematikan konveyor 2 dan akan menyalakan konveyor 3 selama 5 detik. Begitu sensor 4 saya tekan, maka penghitung barang akan menambah dan konveyor 3 akan menyala. Ketika penghitung barangnya sudah sampai 2, maka sistem akan mengulang ke proses awal, yaitu pengisian tangki melalui pompa 1 dan pompa 2. Setelah itu dilakukan pengadukan oleh mixer dan seterusnya. Jadi intinya itu ketika sudah 2 botol yang melewati sensor 4 ini, maka prosesnya itu akan diulangi mulai dari awal sendiri itu, yaitu proses pengisian tangki oleh pompa 1 dan pompa 2. Terus jika tombol stop di sini saya tekan, maka semua sistemnya ini akan mati. Oke, coba saya tekan. Nah, di sini lampu juga mati, lampu sistemnya mati, konveyornya mati, dan mati semua. Terus jika kita start, maka ini sistemnya akan mengulang dari awal lagi. Nah, ini sistemnya mengulang dari awal lagi, mulai dari pengisian tangki oleh pompa 1 dan pompa 2. Terus saya tekan tombol stop lagi. Ya, sistemnya mati lagi. Oke, untuk desain HMI-nya beserta simulasinya sudah saya lakukan. Terus saya akan menunjukkan ladder diagramnya. Di sini untuk membuat ladder diagramnya itu menggunakan CX Programmer. Akan saya jelaskan sedikit saja di sini. Pada ladder diagram ini ada tombol start, tombol stop. Dua tombol ini sebagai input. Yang letaknya ini yang saya lingkari ini. Kemudian ada output pompa 1, terus timer pompa 1 nyala, output pompa 2, timer pompa 2 nyala. Kemudian ada output mixer, timer mixer nyala, timer mixer mati, counter mixer. Kemudian ada output conveyor 1, output conveyor 2, input sensor 1, output valve, input sensor 2, timer valve nyala, output lengan penutup botol, input sensor 3, timer lengan nyala, output conveyor 3, input sensor 4, timer conveyor 3 nyala, dan yang terakhir ini ada 2 buah counter, di mana yang counter pertama ini difungsikan untuk penghitungan barang. Jadi jika barangnya sudah melewat untuk penghitungan botol, jika sensor 4 sudah mendeteksi adanya 2 botol yang sudah lewat, maka counter ini akan mereset sistem ke proses awal ini, yaitu proses pengisian tangki oleh pompa 1 dan pompa 2. Untuk counter yang bawah ini, display penghitung barang ini saya fungsikan untuk menampilkan hasil counternya saja. Yang pada desain HMI itu saya letakkan di bawah ini, display penghitung barang. Baik, oke. Semuanya sudah saya jelaskan. Saya tutup saja kalau gitu. Mohon maaf jika ada salah katanya. Saya mohon maaf. Terus terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.